Ada tidak? Oh, kenapa tidak makan? Ini pasti tidak mau makan sayur. Kalau takut terlambat, minimalnya jam 6. Sehingga setelah siap bisa makan pagi. Jadi sebelum datang sekolah itu wajib makan pagi. Sarapan supaya kita dalam keadaan yang fit. Sehingga dalam proses mengikuti pembelajaran itu kita dalam keadaan yang segar. Semua wajib makan pagi. Oke? Baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu Pak mencek kehadiran kita dulu. Silakan duduk. Baik. Absen dulu. Angelino Naru. Hadir, Pak. Oke. Benedictus Bago. Hadir, Pak. Dominika Esther Somu. Hadir, Pak. Getsemani Loki. Hadir, Pak. Krianus Polandia. Ya? Hadir. Oke, terima kasih hadir semua 100%. Jadi Pak sangat berterima kasih karena kalian hadir semua. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh datang ke sekolah dalam keadaan yang sehat. Oleh sebab itu, sebelum Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang amin. Dan Bapa. mari kita tepuk tangan. Ayo, kita berdiri dulu, tetap berdiri. Tetap berdiri. Itu ada teks bacaan. Jadi diharapkan karena kegiatan literasi membaca itu mau membangkitkan semangat kita dengan rajin membaca pengetahuan apa saja, muatan pembelajaran apa saja itu agak susah. Kita telah lagu wajib nasional Indonesia Raya kepada teman kita yang akan memimpin lagu. Pak, persilakan untuk maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, lalu subtema. Silakan duduk dulu. Semangat untuk ini. Dengan suku pada subtema 1 tentang energi sumber energi panas. Pada tema subtema 1-nya yaitu tentang suku dan kaum. Pembelajaran 1 yang akan kita perdalam pada hari ini yaitu tentang sumber energi panas. Jadi dalam mengikuti pembelajaran ini kita harus tetap fokus, semangat, dan penuh perhatian sehingga apa yang dijelaskan, apa yang kita pelajari dapat dimengerti, dapat dipahami, sehingga dapat berguna bagi kelangsungan hidup kita pada hari-hari yang akan datang dan pembelajaran kita yang akan kita dapat pada hari ini.
yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan mengamati video tentang sumber energi panas yang ditayangkan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang pengertian sumber energi panas dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, mengamati gambar, melihat video presentasi, peserta didik dapat menyebutkan manfaat matahari dengan tepat. 4. Dengan membaca dengan tepat. Kelima, dengan membaca teks bacaan, mengamati gambar, melihat video presentasi tentang sumber energi panas yang ditayangkan, peserta didik dapat menuliskan kata-kata kunci tiap paragraf dengan tepat. Keenam, dengan membaca teks bacaan, mengamati gambar, menyimak video tentang kita dapat mencapai, kita memahami, dan ilmu apa yang kita pelajari dapat kita simpan di dalam. Semuanya pasti bisa. Orang yang tidak bisa itu kecuali dia yang datang, diam, duduk, dengar, pulang. Itu yang tidak bisa. Datang sudah bawa nol, pulang juga dia akan bawa nol. Ada yang mau bertanya kepada Pak tentang sumber energi panas ini? Ada yang mau? Silakan. Sebelum Pak melakukan mengajukan pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Pak Cepat. Oke, Chelsea, silakan. Berdiri. Silakan. Iya, apa itu kalau? Siapa lagi atau Pak langsung jawab? Langsung ya? Nah, jadi perhatikan. Kalau itu adalah panas. Jadi di sini kita lihat suhu dan kalor. Kalau itu adalah panas, biasa yang kita sebut dengan panas. Jadi kalau suhu itu yang disebut dengan suhu. Suhu itu adalah satu ukur dari panas yang dibuktikan biasa dengan angka. Dibuktikan dengan angka. Angka itu biasa yang tertera dalam alat yang digunakan untuk mengukur suhu kita. Itu yang namanya apa itu? Kalau biasa yang pergi ke puskesmas, pergi berobat ketika kita sakit, sampai di sana ibu dokter, ibu perawat, ambil satu alat sepotong begini, kira-kira panjangnya sekitar 10 cm, lalu masukkan di ketiak kita, tempel. Dalam waktu 2 menit, itu mereka angkat dari ketiak lalu lihat angkanya. Nah, alat itu yang disebut dengan apa? Iya, tepuk termometer. Jadi termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu, untuk mengukur suhu tubuh kita. Jadi suhu. Ya, satu yang bisa. Nah, Chelsea sudah tadi ganti dulu, nanti orang bisa. Nah, silakan. Berdiri. Semangat. Sumber energi panas. Benda-benda yang menghasilkan energi panas. Siapa yang lain? Siapa? Ayo. Ini semua tadi bilang benda-benda yang menghasilkan energi panas. Ini sumber energi panas. Yang lain? Jawaban benar ya? Itu benar. Sekali. Lihat. Sumber energi panas itu adalah benda-benda yang menghasilkan panas. Benda-benda yang menghasilkan panas. Karena tadi kita di sini kan datanya ini adalah sumber energi panas. Jadi benda-benda yang menghasilkan panas. Jangan lagi benda-benda yang menghasilkan sumber energi panas. Biar lagi-lagi di sini. Sebutkan contoh sumber energi panas yang sering yang kita tahu biasa di rumah. Di mana? Contoh. Di sini dulu. Bako. Api. Apa lagi? Matahari. Apa lagi? Sumber energi panas itu. Iya, di listrik. Masih banyak kita. Di batu busa itu tuh. Tahu kan di batu busa? Itu yang
menjadi nyala itu ada apa? Yang mau jadi listrik ini nih berawalnya dari gas panas bumi. Macam-macam sumber energi panas. Lalu yang itu seperti kita ketahui bahwa matahari itu merupakan sumber energi panas yang terbesar, yang paling besar sudah itu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa saja manfaat dari matahari di dalam kehidupan kita sehari yang sering satu-satu yang menjemur padi, yang baru dipanen apa lagi? Ikan di asli itu kalau memang karena kita di sini memang kita tahu orang yang dekat pantai, kita dekat dengan pantai, makanya kita sering lihat saudara-saudara kita di pantai sana yang menjemur ikan. Lalu kalau kita di rumah, kita di rumah itu menjemur pakaian. Kalau di sawah panen padi baru jemur. Tetapi yang sering sekali itu kalau matahari itu tuh pasti jemur pakaian. Itu hampir setiap hari. Setiap hari kita pulang sekolah sebentar pasti sudah kotor. Manfaat sumber energi panas matahari tadi yang sering terjadi di lingkungan rumah kita. Itu di lingkungan rumah kita. Nah, kalian akan kembali ke dalam kelompok seperti kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu di semester 2 itu. Tinggal membalikan kursi menghadap ke teman-teman semua. Silakan atur kursi untuk menghadap sehingga kita bisa mendiskusikan materi kita pada hari ini. Kita melakukan diskusi untuk mengantar kita, maka perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, Pak akan tayangkan sebuah video tentang sumber energi panas. Kalian mengamati, lalu pahami apa yang diamati. Nah, mengamati video, lalu pahami apa yang kalian amati itu. Tahukah kalian apa itu sumber energi panas? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Berikut ini sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Matahari memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Antara lain, membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan mengeringkan ikan asin. Gambar-gambar sumber energi panas dan Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sumber yang biasa digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah. Beberapa peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas antara lain setrika listrik. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu dengan cepat dan lama, maka kamu akan merasakan panas pada kedua telapak tanganmu. coba lagi. Dengan menggeserkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi panas berikutnya adalah panas bumi. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia?
energi panas bumi, 3 listrik, 4 gesekan, dan 5 panas bumi. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, cobalah kamu gosokkan kedua tangan selama 1 menit. Gosoklah pada kain kering selama 2 menit. Lalu Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya air. video ini menjadi pelajaran juga dapat tadi. Kalian akan melakukan diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kelompok diskusi. Perhatikanlah juga penulisan-penulisannya. Sebelum lanjut, pertama harus bertanya. Diskusi dengan teman, baik-baik diskusikan. Yang bingung diskusi dengan teman. Jangan bertanya di depan, tunggu sebentar diberikan kesempatan untuk bertanya atau pembahasan dan baru bertanya. Perhatikan betul, yang semangat, masih pagi harus semangat. Kalau yang tidak semangat, pasti di pagi tidak semangat. Bagus. Iya. Kita. Lanjut. Yang sudah selesai, jangan terburu-buru. Oke, lagi 5 menit lagi. Masih ada yang tulis hurufnya kurang. Lihat baik-baik.
setelah mendengar sebentar yang kalian kerjakan itu tidak salah, hanya ada keliru. Nah, yang keliru itu yang nanti sama-sama kita perbaiki. Paham ya? Paham. Yang lain dengar. Perkenalkan, nama saya Pascalia Romea, biasa dipanggil Diandra. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Yang dimaksud dengan sumber energi. Kita bisa memberikan pertanyaan. Silakan. Diberikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bertanya. Silakan, angkat tangan yang mau bertanya. Oke, silakan semua. Mengapa api sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Ya, pertanyaannya itu adalah mengapa api? Untuk memasak makanan. Ini jawaban mereka. Mengapa? Alasannya karena api itu sangat penting karena untuk memasak makanan. Sumber energi panas. Yang dimaksud dengan sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jawabannya tadi dari ini. Yang dimaksud dengan energi panas itu sudah dijawab, benda-benda yang menghasilkan Sumber energi panas. kita bisa bersama. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Dinda Esmeresa. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Nomor 1. Yang dimaksud dengan sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Matahari dan api. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Yang baru dipanen, apa lagi? Menurunkan hasil. Menjemur ikan asin. Mengeringkan garam. Mengeringkan garam, apa lagi? Pakaian tadi. Kelompok 1, silakan. Manfaat listrik. Silakan. Kelompok 3, kelompok 2 menjawab. Penerangan. Dicok nasi. Apa lagi? Solder. Jadi banyak. Dengar tidak? Dengar ya? Lalu untuk casete juga kita jalan malam-malam. Casete itu. Jadi itu energinya dari matahari. Jadi salah satu sumber energi listrik tenaga surya tadi, manfaatnya itu disebut hari tadi. Oke, kita lanjut ke kelompok 1. Silakan perkenalkan. Kenalkan, nama saya Krisna Titis Raja, biasa dipanggil Cherry. Saya akan membawa kerja kelompok kami. Yang dimaksud dengan energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nomor 2. Sumber energi panas yaitu matahari dan Oke, tepuk tangan. menghasilkan energi panas. Benda-benda apa yang menghasilkan energi panas? Coba sebutkan benda-benda tadi. Api. Kita sudah jawab. Api, kompor. Sudah dengar tadi, Dok? Ya. Oke. Bisa paham? Bisa. Yang lain, kelompok 2. Ya, silakan. Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Manfaat yang didapat oleh makhluk hidup dari matahari. Apa saja manfaatnya yang kita dapat? Nah, manfaat ini yang pertama dia jawab, dapat menjemur pakaian. Yang lain dapat menjemur garam, menjemur ikan asin. Nah, ini sudah dengar? Dapat antara matahari dan bumi ini kita juga rasakan panasnya ini yang luar biasa. Dia tadi judul bacaan tadi.
bacaan yang kita bahas pada hari ini tadi. Energi panas. Tentang energi. Oke. Dapat mengeringkan ikan asin. Mengeringkan padi. Paragraf 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan berputar-putar, peganglah ujung. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar ke kiri. Tepuk salut. Yang kita tambah materi kita hari ini yaitu tentang sumber energi panas. Jadi sumber energi panas itu adalah benda-benda yang menghasilkan energi panas. Contoh, matahari, api, contoh manfaat dari matahari. Lalu manfaat dari api juga untuk masak, untuk bakar. Bakar apa? Bakar ikan, tanggal ikan. Kita juga telah mempelajari tentang kata-kata kunci. Kata-kata kunci di dalam paragraf. Kata kunci merupakan melakukan percobaan, mengamati percobaan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Mengajukan LKPD untuk dikerjakan di rumah ya, tugas rumah. Nanti dikerjakan masing-masing ya. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa kepada teman kita yang bertugas untuk berdoa. Dipersilakan. Silakan. Silakan. Nah, silakan. Mari kita maju sudah. Nah, mari sudah. Silakan. Kita harus berdoa.